Oke, selamat malam teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena rahmat belas kasih-Mu yang selalu Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-Mu hendak belajar, berkatilah dalam proses belajar ini, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Selamat malam teman-teman dan Pak Greg, berkat dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan mengenai ideologi Pancasila bab 2. Ideologi Pancasila yang dicetuskan oleh para perumus memiliki sejarah yang panjang sehingga bisa dicetuskan mulai dari era prasejarah sampai era kolonial. Di era prasejarah Indonesia terbentuk dari berbagai lempeng sehingga mempengaruhi kekayaan flora dan fauna. Indonesia adalah negara yang sangat subur. Hal ini menumbuhkan kemudahan para penduduk untuk mencari nafkah dan bertahan hidup. Tetapi di lain sisi menimbulkan ancaman dari pihak luar yang kekurangan dan memanipulasi penduduk asli. Di era kolonial, sistem kemasyarakatan cukup memadai pada zaman ini adalah kerajaan atau sistem monarki. Sistem monarki ini bukan sistem demokrasi, melainkan pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Keputusan hanya diambil oleh raja seorang tanpa ada campur tangan rakyat. Dalam sejarahnya, sistem monarki ini memiliki kelemahan yang kemudian dijadikan oleh kolonialis sarana perdagangan yang menguntungkan. Era kolonial dimulai saat bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menemukan Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah. Mulailah saat itu, bangsa-bangsa lain di Eropa menuju ke Nusantara untuk menguasainya. Penjajahan ini dimulai di tahun 1800 sampai 1940. Banyak peristiwa dan konflik-konflik pribumi dengan para penjajah yang menyebabkan banyak korban meninggal, terutama rakyat kecil. Dalam sejarah ini perlu adanya sistem yang mendukung dan memberi kesempatan bertumbuh dan berkembang bagi semua manusia yang berkonotasi lemah, miskin, kecil, dan teraniaya. Perlunya sistem yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan persatuan di Indonesia, sehingga dicetuskanlah Pancasila yang merupakan hasil dari proses panjang sejarah tersebut. Ya, setelah kita membaca ringkasan mengenai bab 2 mengenai ideologi Pancasila, di sini ada 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan nomor 1 itu, apa keunggulan dan kelemahan sistem monarki atau kerajaan? Untuk keunggulannya sendiri, raja yang memegang segala pemerintahan dalam sebuah kerajaan tanpa campur tangan rakyat. Pengambilan keputusan tanpa memerlukan waktu yang lama dan tidak bertele-tele atau terbelit-belit. Agama menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kerajaan, sehingga moral yang diajarkan jelas. Dan untuk kelemahannya sendiri, aturan-aturan yang diberlakukan hanya menurut cara pandang raja saja. Hak asasi manusia tidak dipentingkan, yang membuat rakyat dibelenggu keras oleh raja. Raja bisa bertindak sesuka hati atau sewena-wena. Dan untuk soal nomor 2, apa keunggulan dan kelemahan sistem kolonial? Untuk keunggulannya, rakyat Indonesia menjadi tahu bahwa rempah-rempah merupakan tanaman yang memiliki harga jual tinggi. Pengembangan daerah-daerah di Indonesia, masuknya ilmu pengetahuan baru yang membuat pikiran rakyat Indonesia berkembang. Dan untuk kelemahannya, terkurasnya kekayaan alam karena diambil oleh penjajah
untuk kepentingan mereka sendiri. Timbulnya perbudakan rakyat Indonesia untuk membangun sarana prasarana demi kepentingan kolonial. Hak rakyat pribumi diinjak-injak dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dan soal nomor 3, mengapa dalam sejarah Nusantara banyak terjadi perebutan kekuasaan dan konflik yang membawa banyak korban rakyat biasa? Kita tahu bahwa dalam sejarah Indonesia banyak sekali perebutan kekuasaan dan konflik yang membawa korban, terutama adalah rakyat biasa yang menjadi korbannya tersebut. Perebutan kekuasaan dan konflik disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Orang-orang pada masa itu belum memiliki pemahaman atau pengetahuan yang luas, sehingga mereka hanya berkeinginan untuk memperluas dan memperkaya kerajaan dengan menjajahi daerah lainnya. Pada masa kolonial, hak asasi manusia diperhatikan dan tidak diperhatikan. Penjajah yang ingin menguasai sebuah daerah dan ditolak oleh rakyat pribumi, mereka tidak segan-segan untuk membunuh rakyat biasa atau yang menghalangi mereka untuk ingin memiliki kekuasaan itu. Pada masa kerajaan maupun kolonial, rakyat biasa belum memiliki pengetahuan yang cukup luas, sehingga mereka mudah dikendalikan oleh orang-orang asing yang ingin berkuasa di daerahnya itu. Dan untuk soal nomor 4, mengapa menurut perumus ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila adalah solusi bagi rangkaian panjang konflik di Nusantara? Ya, karena menurut perumus Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno, melihat dari sejarah Indonesia terdahulu, perlu adanya persatuan dan kesatuan di seluruh rakyat Indonesia. Persatuan ini membantu rakyat semua melawan kolonialisme dan pemaksaan yang terjadi. Pancasila dirumuskan untuk menghindari konflik-konflik antara rakyat yang akan membuat bangsa ini pecah. Sehingga dengan pemaknaan nilai-nilai Pancasila membuat hidup rakyat ini menjadi damai dan tentram. Dan untuk soal yang terakhir itu soal nomor 5, mengapa Pancasila sanggup sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia? Ya, karena Pancasila memuat nilai-nilai yang baik dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila mengajak kita semua rakyat Indonesia yang memiliki keragaman karakter seperti adat istiadat, suku, agama, ras dapat bersatu padu membentuk Indonesia yang sejahtera tanpa ada konflik yang akan terjadi. Kelima sila Pancasila mengajarkan kita untuk melakukan dan menerapkan di kehidupan sehari-hari, salah satunya berbuat baik intinya, seperti tidak mengejek dan merendahkan agama lain, saling menghargai sesama manusia, menempatkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Keputusan diambil dengan adanya musyawarah dan tidak memaksakan kehendak orang lain untuk setuju untuk keputusan tersebut. Artinya tidak memaksakan apakah dia setuju atau tidak. Tidak membeda-bedakan budaya dan menganggap seluruh budaya yang ada di Indonesia itu semuanya baik. Intinya jangan membeda-bedakan antara negara lain, budaya lain, salah satunya Papua dengan budaya Jawa, seperti budaya Dayak dengan budaya Sunda, seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman dan Pak Greg yang sudah mendengarkan penjelasan saya atau mendengarkan ringkasan saya dan sudah mendengarkan jawaban-jawaban mengenai 5 pertanyaan yang diberikan Pak Greg sendiri. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menemani kami di pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami pelajari tadi berkenan dan bermakna bagi kehidupan kami ke depan. Semoga kami tidak sombong atas apa yang kami belajar tadi,
atas pembelajaran yang kami dapat tadi. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.